Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mistis atau sebuah tayangan horor merupakan sebuah kepercayaan yang tak kunjung hilang hingga saat ini. Mempercayai tentang yang gaib merupakan sebuah syarat dari keimanan. Namun, terkadang banyak yang salah memahami tentang hal ini. Bahkan, lebih berbahaya lagi, hal ini bisa meruntuhkan keislaman seseorang yang bisa dibilang melakukan hal yang sejatinya melebihi batas manusia. Sedikit kita terangkan, jin merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari api. Jin adalah makhluk Allah Ta'ala, selain manusia dan malaikat. Jin dan manusia memiliki titik persamaan, yakni sama-sama memiliki sifat berakal dan kemampuan dalam memilih jalan kebenaran dan keburukan. Jin dan manusia diciptakan dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, jin mendapatkan beban yang sama untuk melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi larangan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Setan dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk menyebut apa saja yang membangkang dan tidak mau diatur. Oleh karena itu, kita memahami bahwa setan itu adalah bentuk dari sifat yang melekat pada makhluk. Sedangkan iblis adalah salah satu nama dari golongan jin yang menjadi musuh abadi manusia dan satu-satunya jin yang ditangguhkan umurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-Nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku? Padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Banyak di antara kita yang salah dalam membayangkan bentuk fisik jin. Padahal Allah telah memberi kabar akan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Di dalam ayat ini disebutkan pula bahwa jin di samping memiliki hati dan jantung, juga memiliki mata dan telinga. Jin layaknya manusia yang tinggal di bumi, namun yang menjadi perbedaan seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Jin biasanya bermukim di tempat-tempat yang najis, seperti kamar mandi dan tempat sampah, serta di rumah-rumah yang jarang digunakan untuk ibadah. Dan ada juga yang menyebutkan mereka menancapkan benderanya di pasar-pasar, di mana mereka bisa melakukan banyak kerusakan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah menasihati sahabatnya, "Janganlah kalian menjadikan tempat pertama yang dimasuki adalah pasar. Jangan pula tempat terakhir untuk keluar. Karena pasar adalah markasnya syaitan, dan di sana ia tancapkan benderanya." Hadis riwayat Muslim nomor 2451. Jin merupakan musuh utama bagi manusia. Di antara mereka terdapat juga jin-jin yang beriman dan yang kufur. Biasanya, jin yang sering mengganggu manusia adalah yang kufur atau jahat. Hal ini dilakukan sekedar menakuti manusia, bahkan bisa jadi berbahaya, yaitu meyakini mereka sebagai penyelamat dan pelindung. Padahal Allah sangat melarang hal tersebut. Oleh karena itu, kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka, seperti membaca doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jin-jin jahat biasanya berkeliaran di waktu-waktu gelap. Oleh karena itu, terdapat anjuran bahwa pada sore hari menjelang maghrib kita diperintahkan untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat agar jin tidak bisa masuk ke dalam rumah untuk mengganggu manusia. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika malam datang menjelang,
atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah. Karena ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian, dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini mengandung sebuah ajaran kebaikan serta adab-adab yang mengumpulkan maslahah dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan adab-adab sebagai sebab agar terhindar dari gangguan setan. Allah Azza wa Jalla menjadikan hal-hal ini sebagai sebab agar terhindar dari gangguan setan. Maka setan tidak mampu membuka penutup wadah makanan dan minuman, tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat mengganggu anak kecil dan selainnya jika sebab-sebab dilakukan. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih bahwa jika seorang hamba membaca basmalah ketika masuk rumahnya, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam untukku. Maksudnya mereka mengatakan, kita tidak memiliki kekuatan untuk bermalam di rumah mereka. Nah, dari keterangan ini terjawab sudah kebohongan mitos yang mengatakan bahwa jin dapat menembus tembok dan lain sebagainya. Padahal sejatinya mereka tidak mampu. Jin memiliki umur yang hanya Allah yang mengetahuinya. Meski demikian, tidaklah semua jin hidup hingga kiamat selain iblis. Jin juga makan dan minum sama seperti manusia. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 18. Di hadis lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Di antara jin memiliki sebutan-sebutan yang berbeda yang mungkin telah kita kenal, seperti jin Ifrit yang terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Qarin, jin yang menjadi pendamping manusia hingga wafat. Jin Ifrit memiliki kekuatan yang dapat memindahkan suatu benda dengan sangat cepat. Namun kecepatan tersebut tidaklah menjadikan ia lebih istimewa dibandingkan manusia. Hal ini terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika hendak memindahkan istana Balqis. Namun jin kalah cepat dengan kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Dan juga jin Qarin menjadi sosok yang sering disalahfahami oleh manusia. Jin Qarin inilah yang menjadi cobaan akan dahsyatnya godaan untuk berbuat dosa. Berbeda dengan jin Qarin yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beriman. Dan ingat, itu hanya untuk Nabi. Jika sepanjang hidup dengan manusia, tentunya jin ini mengetahui hampir segala kehidupan kita. Oleh karena itu, jin ini kerap membohongi manusia dengan menjelma menjadi fulan, dan orang yang melihatnya seakan-akan mempercayai fulan gentayangan. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa ruh orang yang sudah wafat tidak akan bisa lagi turun ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Berdasarkan ayat di atas, maka ruh orang yang sudah meninggal dunia tetap berada di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat. Lalu bagaimana mungkin di sana ada dukun yang mengklaim mampu mendatangkan arwah-arwah tersebut, padahal mereka berada di genggaman Allah Ta'ala di alam barzakh. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai meskipun di antara keluarga mengalami kesurupan dan mengaku-ngaku sebagai ruh keluarga kita, maka pastilah itu jin yang sedang berdusta.
maka disarankan untuk tidak bercakap-cakap dan disarankan oleh para ulama agar membaca ayat kursi. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar berkata, yang paling baik digunakan untuk melawan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah zikrullah atau zikir kepada Allah dan bacaan Al-Quran, dan yang paling besar dari itu adalah bacaan ayat kursi. Karena sesungguhnya orang yang membacanya akan selalu dijaga oleh penjaga dari Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh, sebagaimana telah sahih hadis tentang itu. Jin hanya bisa mengganggu manusia dikala iman kita sedang lemah, karena sejatinya jin itu takut kepada manusia. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Nabi SAW agar selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, mengharap pertolongan Rabb yang Maha Perkasa, dikala sendiri maupun bepergian. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat, lantas ia mengucapkan, A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2708. Perlu kita ketahui, manusia adalah ciptaan Allah yang lebih tinggi derajatnya dari bangsa jin. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh peristiwa yang telah terjadi. Salah satunya, dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bangsa Arab suka mempersekutukan Allah dengan menyembah berhala, berinteraksi dengan jin, hingga memberi sesajen kepada jin tersebut sampai-sampai mereka meminta perlindungan. Allah berfirman, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Hal inilah yang membesarkan prioritas jin terhadap manusia. Padahal sejatinya jin tersebut takut kepada manusia. Salah satu dari kerusakan jin terhadap manusia ialah mereka meruntuhkan keyakinan kita terhadap Rabb semesta alam sebagai tempat berlindung. Apakah manusia dapat melihat jin? Maka jawabannya adalah bisa. Namun bukan dalam bentuk aslinya, namun dalam bentuk menyerupakan hewan seperti ular, kalajengking, dan manusia. Dan hal tersebut dapat dilihat oleh manusia dengan mata telanjang, bukan satu atau dua orang. Hal ini pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW saat Abu Hurairah pernah menangkap seorang pencuri di Baitul Mal. Lalu sahabat itu pun mengikat orang tersebut, lalu dilepaskannya. Hal ini terjadi 3 kali. Lalu pencuri tersebut mengajarkan doa kepada Abu Hurairah. Sesampai di hadapan Rasulullah SAW, Abu Hurairah menceritakan apa yang ia alami dan doa yang diberi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adapun dikala itu ia berkata benar, namun sejatinya ia adalah pendusta. Lalu Rasulullah SAW berkata bahwa yang ditangkap oleh sahabat mulia tersebut adalah syaitan. Inilah salah satu bentuk penyamaran bangsa jin, baik di dalam bentuk manusia ataupun hewan. Akan tetapi, jika melihat bentuk aslinya bukanlah prioritas kita, baik kita manusia normal maupun manusia kelebihan normal, seperti para dukun dan paranormal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia seorang nabi, dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Inilah beberapa kutipan yang dapat kita sampaikan, yang intinya jin tidaklah sekuat dan sehebat jin yang ada di TV-TV kita, seperti menembus dinding ataupun membuka pintu yang terkunci. Sungguh dustalah mereka yang mengimajinasikan jin-jin dengan jalan pikiran mereka, yang senantiasa dosa-dosa tersebut akan mengalir kepada si pemilik cerita, maupun si pembuat berita dan film ataupun konten.